Indonesia sebagai bangsa yang plural. Indonesia sebuah bangsa yang besar dengan segala aset yang dimilikinya, mulai dari jumlah penduduk, agama, ras, dan budaya, dan jumlah pulau yang terdiri atas 17.504 pulau. Semuanya menjadi harta yang patut dibanggakan oleh bangsa Indonesia, dan sebagai bukti bahwa Indonesia negara yang penuh dengan keragaman. Identitas pluralisme menjadi ciri khas yang digunakan oleh bangsa lain untuk mengenal bangsa Indonesia. Berbicara tentang pluralisme menjadi suatu tantangan sekaligus kebanggaan bagi Indonesia. Pertama, tantangan pluralisme yang ada di Indonesia adalah Indonesia menjadi negara yang rawan konflik. Konflik bisa muncul dalam berbagai bentuk, bisa muncul karena perselisihan atau perbedaan agama, ras, budaya, bahasa, suku, dan etnis. Kenyataannya, problematika yang muncul di Indonesia dipengaruhi oleh bidang-bidang itu. Bentuk konkret dari setiap konflik adalah munculnya ketegangan, keributan, perkelahian, lantas semuanya bisa menimbulkan korban jiwa. Kedua, menjadi suatu kebanggaan bila masyarakatnya menikmati perbedaan itu. Bila masyarakat menyadari bahwa hidup di Indonesia sama halnya kita hidup dalam dunia pelangi. Bila masyarakat menyadari bahwa perbedaan itu indah, atau akan sangat membahagiakan lagi jika warga Indonesia tidak saling menjatuhkan dari setiap sisi perbedaannya, melainkan saling membuka diri dalam artian hati dan pikirannya untuk saling belajar dari setiap perbedaan yang ada. Bila warga Indonesia belum bisa membuka diri untuk saling belajar dan saling menerima dalam perbedaan, maka akan tercipta suatu ruang yang penuh dengan perdebatan atau dalam istilahnya conflict movement space. Salah satu ruang pergerakan konflik di Indonesia adalah ketika menjelang tahun politik. Pada momen ini, konsep pluralisme mengalami penderitaan yang sangat mendalam, di mana dari setiap lapisan perbedaan akan terjadi perebutan kekuasaan. Hal ini real terjadi di negeri ini dan kita tidak bisa menyangkalnya. Namun, tidak dipungkiri juga bahwa ada orang yang menikmati perbedaan itu, dan bagi saya mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengaku bahwa mereka adalah bagian dari Indonesia, bahwa mereka adalah orang-orang yang mengakui identitasnya sebagai bangsa yang plural. Menanggapi situasi ini, maka saya mencoba melihatnya dari perspektif para filsuf. Filsuf yang menurut saya cocok untuk menanggapi krisis yang ada di Indonesia adalah Ibn Rushd dengan dua perspektifnya yang sangat menarik. Sebelum memahami pemikirannya, mari kita mengenal tokoh ini. Ibn Rushd memiliki nama lengkap Abdul Walid Muhammad bin Ahmad Al-Hafiz bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd. Ia dilahirkan di kota Cordoba pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Pada masa itu, Andalusia berada di bawah kekuasaan Bani Muwahhidun. Di barat, ia dikenal dengan nama Averroes. Namanya juga mengalami berbagai sebutan seperti Ibn Rashidin, Filius Rosadin, Ibn Rushd bin Rashid, Ibn Rashid bin Rashid, dan lain sebagainya. Pemikiran menarik dari Ibn Rushd adalah rasionalitas dan syariat atau hukum. Latar belakang pemikirannya adalah agar tercipta sebuah negara yang ideal, negara yang bisa mengantar rakyatnya pada suatu tujuan bersama, atau dalam bahasa yang digunakan Ibn Rushd adalah al-jumra wa al-ahkam. Rushd berpikir bahwa jika negara sudah mencapai titik idealnya, maka dengan sendirinya kesejahteraan akan mengikutinya. Ibn Rushd dengan latar belakang keislamannya berpendapat bahwa si orang pemimpin harus pintar dalam menggunakan rasionalitasnya dan harus memahami hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Pemimpin yang dianjurkan Ibn Rushd adalah dia yang bisa menerima aspirasi dari setiap masyarakat, entah dari sisi manapun ia berasal. Melihat konsep pemikiran dari Ibn Rushd, lantas bagaimana dengan Indonesia? Kita harus menyadari bahwa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan perbedaan. Menurut Ibn Rushd,
negara dan agama harus sejalan. Tetapi masalahnya adalah bahwa di Indonesia bukan hanya satu agama. Saya membayangkan jika Ibnu Rus hidup di Indonesia dan disuguhkan dengan perbedaan-perbedaan yang ada di bangsa ini, maka ia akan mengatakan semua agama harus hadir dan mendukung negaranya dengan bertolak dari nilai-nilai baik yang ada di masing-masing agamanya. Namun yang perlu dicatat bahwa nilai-nilai dari masing-masing agama adalah semuanya baik. Lalu bagaimana untuk mengantisipasi hal ini? Ibnu Rus menegaskan bahwa masyarakat perlu untuk kembali melihat semua dasar-dasar yang telah dibentuk oleh para founding fathers, misalnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, slogan NKRI sebagai harga mati, dan sebagainya. Selain itu, beranjak dari berbagai perbedaan yang ada dalam negeri ini, maka sebaiknya orang-orang yang adalah bagian dari perbedaan itu memikirkan apa yang bisa mereka sumbangkan dalam negeri ini. Bukan sibuk untuk mencari cara yang tepat untuk menjatuhkan perbedaan-perbedaan lain yang ada di negeri ini. Sebagai poin inti adalah pluralisme harus dihadapi dengan rasionalitas yang kuat dan penghargaan terhadap hukum yang berlaku dalam negara, sehingga keharmonisan dalam bangsa ini bisa tercapai. Tahun 2024 adalah tahun di mana kita merayakan pesta demokrasi. Mari kita memilih pemimpin yang bisa menjaga suara rakyat, pemimpin yang demokratif, pemimpin yang bisa mengutamakan kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan bertindak sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Rus. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan